عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah kita membahas seputar masalah Al-Quran, kita sudah menyelangi dengan kemuliaan orang-orang yang berada di bulan Zulhijjah dengan amalannya, termasuk kurban. Maka mulai malam ini insyaAllah kita masuk ke dalam pembahasan bab fadilah puasa, dan yang sudah kita pernah bahas dalam Ramadan, yaitu tentang puasa Ramadan. Jadi kita akan sambung dengan pembahasan fadilah puasa sunnah. Dan untuk malam ini kita mulai dengan fadilah puasa Senin Khamis. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mendengar nama puasa Senin Khamis tentunya sudah diketahui maksud, yaitu orang-orang atau amal saleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman berupa puasa pada hari Senin dan hari Khamis. Dan ini salah satu amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya, secara umum, semua puasa itu mendapatkan fadilah yang umum, yaitu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu bahagia ketika berbuka inda fitri, dan bahagia ketika dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Semua ahli puasa mendapatkan ini dalam bentuk puasa apapun, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Dua bahagia, bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kalau kita berbicara tentang puasa Senin Kamis, tentu ada fadilah-fadilah khusus sebagai tambahan dari fadilah umum tersebut. Jemaah yang Allah muliakan, dalam beberapa hadis kita temukan bahwa kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang amal untuk berpuasa Senin dan Kamis. Dan ini tentu saja tidak lepas daripada keutamaannya. Yang pertama, yaitu Senin dan Kamis adalah hari di mana dibuka pintu-pintu surga. Hari Senin dan Kamis adalah hari ketika pintu-pintu surga dibuka. Maksud pintu surga dibuka, begitu mudahnya Allah memakbulkan, menerima orang-orang yang beramal
di hari Senin dan Kamis. Dan hari Senin Kamis itu amalan utamanya selain yang wajib, yaitu berpuasa. Bukan membuat walimah, tapi disuruh berpuasa. Jadi jangan dibalik-balik, karena ada sebuah anggapan seakan-akan walimah mulia dibuat di hari Senin dan Kamis. Semua hari boleh buat walimah. Tidak ada anjuran untuk melakukannya di hari Senin Kamis. Kalau bisa menghindari, hindarilah Senin Kamis. Bukan mencari-cari untuk melakukan walimah di Senin Kamis. Kenapa? Karena beradu dengan amalan yang dianjurkan. Dianjurkan berpuasa. Tentu ada orang-orang yang berpuasa sekaligus mendapatkan undangan. Bayangkan kalau setiap Senin Kamis mendapatkan undangan, sedangkan memenuhi undangan wajib, otomatis ada yang mulai membuat kerangka berfikir, itu wajib kita datangi, yang ini sunnah. Bagus, mana yang lebih mulia? Lebih mulia yang wajib, katanya. Jadi makanya ada orang yang tidak pernah puasa karena sibuk menghadiri undangan. Kalaupun itu wajib hadiri, yang dimaksud adalah hadirnya, bukan makannya. Kalaupun itu wajib hadiri, yang dimaksud wajib itu hadirnya, bukan makannya. Karena ada orang yang mencoba memahami datang walimah yang wajib makan, tidak. Maka dalam pandangan para ulama mazhab, mereka pun masih khilaf mana yang lebih baik, berbuka ketika diundang atau tetap bertahan untuk berpuasa sunnah. Khilaf, Pak. Sebahagian mazhab mengatakan makruh berbuka selama tidak ada sesuatu yang membuat tersinggungnya pemilik hajat. Dengan dalil Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal yang sedang engkau lakukan. Itu dalil yang dipakai. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh disebutkan perbedaan itu. Jadi sebahagian mengatakan jangan buka. Sebahagian yang lain mengatakan boleh berbuka di saat melihat kondisi pemilik hajat atau walimah, sahibul hajat, tersinggung ketika kita melanjutkan puasa sunnah. Artinya ketika dia bertanya kepada kita, sudah makan? Lalu kita bilang sedang puasa. Lalu dia mulai agak merasa tersinggung dengan mengatakan, ini kan anak pertama saya nikahkan. Sudah 20 tahun, 25 tahun baru ini saya buat walimah. Masa tidak makan? Matanya mulai merah. Mungkin dia agak marah. Gigi taringnya mulai keluar. Jadi di saat seperti itu, di situ baru diminta memuliakan orang yang pemilik hajat. Maka tidak mengapa untuk berbuka. Dan dia mendapatkan pahala niat berpuasa sunnah. Tapi kalau pemilik hajatnya tidak tersinggung, ketika dia tanya sudah makan, kita jawab sedang puasa ke Senin. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah, sudah berkurang lagi. Satu orang, jadi lebih hemat. Dia tidak tersinggung. Itu tidak perlu kita pancing-pancing, tersinggunglah. Jadi nggak perlu. Jadi bagaimana lanjutkan puasa? Jadi disuruh ke situ apa? Hadir. Wajibkah berbuka? Tidak wajib. Kalau puasa qadha malah haram berbuka. Wajibkah memberikan amplop? Tidak wajib, Pak. Siapa yang bilang wajib berikan amplop? Tidak. Jadi pemilik hajat jangan mengharap-harap wajib ada amplop. Tidak. Jangan ditanda-tandai orang yang tidak beri amplop. Jangan ditanda-tandai. Ini diperhatikan terus-terusan. Waktu keluar ada tidak meletakkan amplop di dalam tempat. Jangan ditandai karena tidak ada kewajiban memberi amplop. Yang diundang datang. Datang kalau mau beri hadiah itu baik. Membalas kebaikan. Rasulullah mengatakan tahadu
tahabu. Sering-seringlah engkau saling memberi hadiah, maka akan timbul rasa cinta. Oh, tidak dibalas, tidak mengapa, toh kita datang karena diundang. Jadi ini perlu pertimbangan. Kalau sudah perkara seperti ini, tentunya menimbulkan masalah di lapangan. Banyak orang ingin puasa Senin, Kamis, tapi selalu bermasalah dengan masalah-masalah ini. Jadi kalau begitu, kita harus kembali ke hukum asal. Senin, Kamis itu mulianya kenapa? Karena ada amalan puasa di dalamnya. Maka itu lebih utama dilakukan. Oh, mau buat acara-acara tertentu. Hari lain kenapa tidak buat? Kenapa harus Senin, Kamis? Pilihan banyak. Sabtu, Minggu bisa. Selasa, Rabu masih ada. Jumat juga boleh. Bahkan akad nikah dalam kitab fiqh Islami, Wadilah itu disebutkan akad nikah terbaik dilakukan di hari Jumat. Setelah salat asar. Akadnya apa? Akadnya. Kenapa? Bertemu dua waktu istijabah doa, yaitu waktu Jumat, yaitu hari Jumat, dan waktu istijabah doa ba'dal asar. Itu akad terbaik. Oh, masalah walimah, kenapa tidak kita buat terobosan sekali-sekali buat walimah di hari Jumat? Semua yang salat Jumat, setelah salat Jumat, silakan datang ke kenduri kita. Hancur tak kenduri kita? Kan bisa saja melakukan itu. Habis sembahyang Jumat, undangan semua makan. Masya Allah, memberi makan di hari Jumat, pahalanya 2 kali lipat. Tapi belum ada yang berani membuat terobosan ini. Karena takut hancur di lapangan. Yang tidak diundang pun akhirnya berseret-seret ke sana semuanya. Nah, itu bisa juga terjadi. Tapi jemaah melakukan Allah, yang perlu kita tahu pertama bahawa Senin Kamis itu adalah hari yang disuruh berpuasa. Dan alasan pertama fadilahnya adalah karena hari itu hari dibukanya pintu surga. Jadi dimudahkan Allah bagi yang beramal untuk dicatat nama-nama mereka di depan pintu surga. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis. Dibuka pintu-pintu surga di hari Senin dan di hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin, maka diampunkan semua hamba. Diampunkan semua hamba dalam tanda kutip yang memohon ampun kepada Allah. La yusyriku billahi syai'a, yang tidak mensyarikatkan Allah. Jadi selama bukan syirik, semua bisa diampunkan Allah bagi mereka yang beramal di hari Senin dan Kamis. Illa, kecuali rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang-orang yang punya permasalahan dengan saudaranya. Ini maksudnya menyengajakan memutuskan silaturahim dengan saudaranya. Itu yang bermasalah. Fayuqalu, lalu Allah mengatakan kepada para malaikatnya, andiru hazaini hatta yastaliha. Tunggu, jangan catat amal orang ini sampai mereka berdua berbaikan. Pending dulu, kata Allah. 3 kali Nabi menyebutkan kalimat Allah ini. Jadi Allah mengatakan kepada malaikatnya 3 kali, tunggu sampai 2 orang ini berbaikan, baru kembali catat. Tunggu sampai orang ini kembali berbaikan, baru catat. Berarti menjadi penghalang dimakbulkannya amalan di hari Senin dan Kamis ketika pintu surga dibuka adalah mereka yang memutuskan silaturahim. Dan jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, bahasa pintu surga dibuka itu bisa bermakna bukan setiap Senin Kamis tiba-tiba pintu itu terbuka. Karena pintu itu boleh dibuka pertama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan membayangkan setiap Senin Kamis pintu itu terbuka begitu saja. Itu kiasan bahasa. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan yang pertama sekali diizinkan membuka pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga, penjaga pintu surga bertanya, siapa? Siapa di depan? Siapa yang mengetuk? Beliau mengucapkan, ana Muhammad Rasulullah. Aku Muhammad Rasulullah. Dibukalah pintu surga, lalu malaikat itu berkata, kami diperintahkan Allah untuk membuka pintu ini ketika engkau yang mengetuknya. Ketika engkau yang meminta untuk dibuka. Selain itu kami tidak membukanya. Nah, ini jadi seperti ada kontradiksi di sana kok belum dibuka-buka sampai hari akhirat. Jadi maksud hadis ini bukan bermakna karena banyak bahasa dibuka pintu surga. Banyak seperti contohnya hadis lain, barang siapa yang berwuduk dengan baik, yang setelah berwuduk dengan baik kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa setelah berwuduk. Di ujung hadis, orang yang berdoa setelah berwuduk, Rasulullah menyebutkan futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah fadkhulu min ayyi abwabil sya'. Maka dibukakanlah pintu surga yang 8 untuknya, maka masuklah dari pintu manapun yang engkau suka. Jadi rupanya setiap kali berdoa juga ada bahasa dibuka pintu surga. Nah, ini juga sama. Maksudnya bukan ketika doa terbuka, habis doa tutup. Tidak begitu. Maksudnya di akhirat. Terbukalah pintu surga, silahkan. Mau pilih surga manapun bagi mereka yang istiqamah setelah berwuduk dengan sempurna, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jemaah melakukan Allah. Ini salah satu fadilah kenapa amalan puasa menjadi pilihan di hari Senin dan Khamis dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, puasa dalam tanda kutip termasuk puasa Senin Khamis menjadi penyebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Secara umum disebutkan bahawa dari semua pintu surga ada satu pintu yang dikhususkan bagi shaimin, orang-orang yang berpuasa, dan pintu itu bernama Ar-Rayyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati samaniyatu abwab. Kata Rasulullah, pintu surga itu ada 8. Pintu surga ada 8. Wallahu alam, yang dimaksud dengan 8 apakah pintu utama atau ada cabang-cabang pintu lain, wallahu alam. Ini masalah gaib. Tapi Rasulullah menyebutkan pintu surga ada 8. Karena ketika kita membaca Quran, Allah menyebutkan nama-nama surga. Mulai dari Al-Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Adnin, dan seterusnya. Apakah itu nama pintu surga atau jenis-jenis tingkatan surga? Wallahu a'lam. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan pintu-pintu surga itu sesuai dengan amal. Ada babus sadaqah, pintu sedekah, ada babus salat, pintu orang yang ahli salat. Ada babul jihad, mereka yang berjihad. Khusus untuk orang puasa, pintu itu dinamakan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan artinya yang tidak pernah dahaga. Jadi masuk ke situ sudah cukup baginya untuk menahan dahaganya dan laparnya di dunia. Di sana mereka kekenyangan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam surga punya 8 pintu. Fiha babun yusamma Ar-Rayyan. Salah satu pintunya bernama Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak akan pernah masuk seorang pun ke dalam pintu itu kecuali mereka yang berpuasa. Berarti yang ditargetkan adalah amalnya. Orang yang berpuasa, merekalah penghuni Ar-Rayyan. Nah, sampai pernah Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah menggambarkan berbagai macam pintu surga, pintu sedekah, pintu jihad, pintu salat, macam-macam. Abu Bakar kemudian bertanya kepada Rasulullah, hadis sahih riwayat Muslim, silakan cek dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan.
Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil-panggil dari semua pintu? Artinya semua pintu mengharapkan dia masuk dari pintu tersebut. Lalu Rasulullah menjawab, ada wahai Abu Bakar, dan aku memohon kepada Allah, engkaulah salah satu yang direbut-rebut oleh pintu surga. Kenapa begitu? Karena banyaknya amal Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan kita dipanggil dari satu pintu pun sudah okey. Yang parah sekali tidak dipanggil dari satu pintu pun. Ini yang paling parah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, secara umum puasa ternyata menjadi penyebab masuk surga. Namun jangan lupa, banyak orang hari ini ketika mendengarkan fadilah amal tertentu, lupa kunci amal itu ada pada salat. Kunci amal ada pada salat. Maka cukup bahaya kalau orang kurang ilmu ketika mendengarkan fadilah, misal fadilah sedekah. Masya Allah, sedekahnya luar biasa. Kita belum bahas khusus masalah fadilah sedekah. Sedekahnya luar biasa, tapi tidak salat. Dia lupa bahawa salat itu pembuka kunci amal. Tidak ada salat, maka tidak bisa meletakkan amal. Tidak ada tempat meletakkan amal yang lain. Maka disebutlah as-salatu imad. Salat itu tiang. Tiang apa? Imaduddin. Tiang agama. Maksud tiang, tidak ada yang bisa dibangun tanpa tiang. Tidak ada yang bisa diletakkan sesuatu kalau bangunan tidak dimulai dengan tiang-tiang. Kita bagaimana mau meletakkan bangunan plafon dan segala macam atau bahkan tingkat berikutnya tanpa tiang? Salatlah yang menjadi tiangnya. Maka ada pemahaman yang menjadi kekhawatiran bagi orang-orang yang suka beramal tapi tidak berilmu, mengira lebih hebat amal lain daripada salat. Itu kesalahan pemahaman yang terjadi.